Moms, apa kabar? Kali ini kita masuk ke materi kelas ibu hamil pertemuan ketiga ya. Simak baik-baik materinya. Yang pertama, kita bahas yaitu mengenai anemia pada ibu hamil. Anemia pada ibu hamil yaitu keadaan ibu hamil di mana terjadi penurunan jumlah sel darah merah yang digunakan untuk mensuplai makanan dari ibu ke janin. Biasanya, hal ini dapat diketahui dengan pemeriksaan HB. Penyebabnya adalah kurangnya asupan zat besi untuk memenuhi kebutuhan zat besi yang meningkat selama hamil. Akibatnya apa? Yaitu bisa terjadi melahirkan sebelum waktunya atau prematur. Kemudian bisa terjadi keguguran, kemudian bayi dengan berat lahir rendah, perdarahan, dan juga menyebabkan hal yang fatal kematian ibu dan bayinya. Kemudian untuk ibu yang menderita anemia, dianjurkan untuk makan dengan pola gizi seimbang yang sudah dikonsulkan dengan petugas gizi. Kedua, mengkonsumsi makanan tinggi protein dari sumber hewani, bisa dari daging sapi, hati, dan lain-lain. Kemudian juga minum tablet tambah darah secara teratur. Nah, khusus untuk ibu hamil dengan anemia berat yaitu HB kurang dari 8, maka harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Selanjutnya kita bahas mengenai kek pada ibu hamil. Ibu hamil kek itu dengan kategori lila kurang dari 23,5 cm. Ibu hamil yang berisiko kek ini melahirkan dengan bayi berat lahir rendah. Pencegahannya yaitu dengan makan makanan yang bervariasi dengan gizi seimbang dan juga bisa dengan minum tablet tambah darah yang rutin. Penanganannya jika ibu hamil menderita kek yaitu dengan pemberian makanan tambahan yang tinggi kalori dan tinggi protein dengan penerapan porsi kecil tapi sering, kemudian pemberian PMT ibu hamil minimal selama 90 hari dan juga pemberian tablet tambah darah yang sudah sesuai dengan anjuran. Nah, apa saja tanda bahaya pada masa kehamilan? Bisa dibuka buku KIA-nya ya, Mams, halaman 21. Nah, tanda bahaya pada kehamilan bisa kita lihat ya Mams pada gambar. Yang pertama yaitu terjadi demam tinggi secara tiba-tiba, kemudian bengkak kaki, tangan, dan wajah atau sakit kepala disertai kejang, pendarahan pada hamil muda atau hamil tua, kemudian air ketuban keluar sebelum waktunya, janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan dengan sebelumnya, dan juga terjadi muntah terus dan tidak mau makan sama sekali. Jika ibu hamil mengalami salah satu dari hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, maka ibu hamil harus segera dibawa ke puskesmas, rumah sakit, atau dokter untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. Lalu selanjutnya, apa saja tanda bahaya pada proses persalinan? Buka buku KIA halaman 25 ya, Mam. Nah, berikut merupakan tanda bahaya pada persalinan. Yang pertama yaitu jika terjadi perdarahan lewat jalan lahir, kemudian air ketuban hijau dan berbau, ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat, ibu tidak kuat mengejan, tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir, dan juga ibu mengalami kejang. Jika muncul salah satu tanda bahaya berikut, maka persalinan harus dilaksanakan di rumah sakit ya, Mams. Oke, selanjutnya kita bahas apa saja tanda bahaya pada ibu nifas. Yang pertama yaitu terjadi demam lebih dari 2 hari, kemudian keluar cairan berbau dari jalan lahir, payudara bengkak, merah, disertai rasa sakit, bengkak di wajah, tangan dan kaki, atau sakit kepala dan kejang-kejang. Ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab atau biasanya kita sebut depresi. Kemudian perdarahan lewat jalan lahir. Nah, segera bawa ibu nifas ke fasilitas kesehatan jika ditemukan salah satu dari yang sudah saya jelaskan tadi ya. Selanjutnya kita bahas tentang infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual itu merupakan infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual. Apa saja jenisnya? Yang pertama kencing nanah. Ini ditandai dengan rasa nyeri panas saat buang air kecil dan juga air kencingnya disertai nanah. Kemudian yang kedua, sifilis atau raja singa, adanya luka atau lesi pada area kemaluan.
Yang ketiga, herpes genitalia. Biasanya ini terjadi ditandai dengan adanya luka lepuh di area kemaluan disertai rasa panas terbakar dan nyeri memerah. Nah, bagaimana jika ibu mengalami infeksi menular seksual ini? Akibatnya yaitu bagi ibu hamil, kehamilan bisa terjadi di luar kandungan, kemudian juga bisa menimbulkan keguguran. Nah, untuk bayi ini akan beresiko lahir dengan berat lahir rendah dan juga sifilis kongenital. Selanjutnya kita bahas tentang HIV/AIDS. HIV itu apa, Mams? HIV yaitu virusnya. Virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Sedangkan AIDS itu sendiri yaitu kumpulan gejala yang dialami seseorang setelah terinfeksi virus HIV ditandai dengan penurunan Nah, HIV itu sendiri bisa menular melalui melakukan hubungan seks dengan berganti pasangan tanpa menggunakan kondom, penggunaan jarum suntik tidak steril, kemudian transfusi darah pengidap HIV, dan juga bisa tertular melalui ibu ke anak selama kehamilan. Nah, perlu diperhatikan bahwa HIV itu tidak menular melalui gigitan nyamuk, menggunakan peralatan makan minum bersama, tinggal serumah, bersalaman atau bersentuhan, pelukan, menggunakan jamban yang sama. Jadi tidak perlu khawatir ya, Mams. Nah, untuk mencegah HIV/AIDS, kita harus ingat ya, Mams, A, B, C, D, E. A. Absen bahwa tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan. B. Be faithful atau setia, tidak gonta-ganti pasangan. C. Kondom, bahwa memakai kondom saat melakukan hubungan seksual. D. Yaitu drugs, bahwa tidak menggunakan narkoba. Yang E yaitu education, bahwa kita harus aktif dalam mencari informasi yang benar mengenai penyakit HIV/AIDS ini. Nah, sebagai langkah deteksi dini penyakit-penyakit tersebut, maka ibu hamil diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium 2 kali selama kehamilan. Minimal yang pertama, yaitu di trimester pertama atau pada saat pertama kali ibu hamil periksa. Ini biasanya akan dicek laborat, cek darah, diambil darahnya untuk pemeriksaan lengkap. Kemudian yang kedua yaitu di trimester ketiga kehamilan atau mendekati HPL. Biasanya di pemeriksaan kedua ini yang diperiksa hanya cek HB saja. Oke, sekian materi pertemuan ketiga kelas ibu hamil kali ini. Semoga bermanfaat ya, Mams. Ibu pintar, lahirkan bayi sehat dan cerdas.